Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang akhlak dalam keluarga. Nah, inilah nama anggota kita, Andra Kusuma Putra, Iya, hadir. dan yang kedua Dimas Aji Prasetyo, yang ketiga Hisyam Ashar, Hadir. dan yang keempat Ananda Gali Priambodo. Hadir. Dan kelima adalah Muhammad Hidayat Sarispulo, saya sendiri. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan atau relasi antara ayah dan ibu serta anak-anak dengan saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Pada saat ini orang tua berperilaku proaktif dan sebagai pengawas tertinggi yang lebih menekan pada tugas dan saling menyadari perasaan satu sama lain. Sikap orang tua lebih banyak pada upaya memberi dukungan, perhatian, dan garis-garis pedoman sebagai rujukan setiap kegiatan anak dengan diiringi contoh teladan. Secara praktis, Anda harus mendapatkan bimbingan, asuhan, arahan, serta pendidikan dari orang tuanya, sehingga dapat mengantarkan seorang anak menjadi kepribadian yang sejati sesuai dengan ajaran agama yang diberikan kepadanya. Nah, kita ini sebagai anak ini harus nurut kepada orang tua. Karena orang tua ini yang telah membesarkan kita, melahirkan kita, membiayai kita dari kecil, sekolah hingga kuliah sampai ini. Ya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Andra Kusuma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Akhlakul karimah dalam rumah tangga. Secara terminologi, akhlak yaitu pola perilaku yang berdasar kepada dan memanifestasikan nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan. Menurut Imam Ghazali sendiri, akhlak yaitu suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan sikap tanpa memerlukan penelitian dan pemikiran. Apabila perbuatan yang keluar atau yang dilakukan itu baik dan positif, syariah dan akal, maka perbuatan itu dinamakan akal yang mulia atau akhlakul karimah. Sebelum membahas akhlak dan suami istri, maka timbullah pertanyaan, mengapa orang ingin hidup berumah tangga? Karena dalam kisah kebutuhan yang membangun kondisi pertama dan segera komunitas masyarakat yang dibangun dalam sebuah ikatan sangat kuat serta dibalut dengan rasa cinta, kasih sayang, dan saling menghormati. Ya, selanjutnya akhlak suami atau istri akan dijelaskan oleh Andra Kusuma Putra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Akhlak suami dan atau istri menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian sejak awal tidur sampai bangun, yang lihat hanya pasangan, menempatkan kepribadian sebagai suami istri pakaian bersama, dan begitu juga sebaliknya. Jangan pernah berbagi keraguan dan cerita. Jadi di dalam suami istri itu tidak boleh saling tertutup. Dan selanjutnya akan dijelaskan akhlak anak terhadap orang tua oleh Ananda Gali. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, akhlak anak terhadap orang tua. Orang tua adalah perantara perwujudan kita. Kalaulah mereka itu tidak ada, kita pun tidak akan pernah ada. Kita tahu bahwa perwujudan itu disertai dengan kebaikan dan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Berbagai rizki yang diperoleh dan kedudukan yang kita raih. Orang tua seringkali mengerahkan segenap jerih payah mereka untuk menghindarkan bahaya dari diri kita. Mereka bersedia kurang tidur agar kita bisa beristirahat.
Mereka memberikan kesenangan-kesenangan kepada kita yang tak bisa kita raih sendiri. Mereka memikul berbagai penderitaan dan mesti berkorban dalam bentuk yang sulit kita bayangkan. Menghardik kedua orang tua dan berbuat buruk kepada mereka tidak mungkin terjadi kecuali dari jiwa yang bengis dan kotor, berdosa, dan tidak bisa diharapkan menjadi baik. Sebab seandainya seseorang tahu bahwa kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala mempunyai peranan yang sangat besar. Berbuat baik kepada orang adalah kewajiban dan semestinya. Mereka diperlakukan dengan baik, bersikap mulia terhadap orang yang telah membimbing. Berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kenikmatan sebelum dia sendiri bisa mendapatkannya, dan yang telah melimpahinya dengan berbagai kebaikan yang tak mungkin bisa dibalas. Selanjutnya adalah kewajiban kepada ibu yang akan dijelaskan oleh Ananda Gali. Selanjutnya adalah kewajiban kepada ibu. Kalau ibu merawat jasmani dan rohaninya sejak kecil secara langsung, maka bapaknya pun merawatnya, mencari nafkahnya, dan membesarkannya, mendidiknya, dan menyekolahkannya di samping usaha ibu. Kalau mengandung sampai masa muharik, masa dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Seorang ibu sangat berperan, maka setelah mulai memasuki masa belajar, ayah lebih tampak kewajibannya mendidiknya dan mempertumbuhkannya menjadi dewasa. Namun apabila dibandingkan antara berat tugas ibu dengan ayah, mulai mengandung sampai dewasa, dan sebagaimana perasaan ibu dan ayah terhadap putranya, maka perbandingan tidaklah keliru apabila dikatakan lebih berat tugas ibu daripada tugas ayah. Dan Bapak akan dijelaskan oleh Hisham. Waktu dan tempat saya persilahkan. B. Berbuat baik kepada ibu dan bapak. Seorang anak menurut ajaran Islam diwajibkan berbuat baik kepada ibu dan ayah dalam keadaan bagaimanapun. Artinya, jangan sampai si anak menyinggung perasaan orang tuanya, walaupun seandainya orang tua berbuat lalim kepada anaknya dengan melakukan yang semestinya, yang tidak semestinya, maka jangan sekali-kali si anak berbuat tidak baik atau mengimbangi ketidakbaikan orang tua kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya, sehingga orang Selanjutnya berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia akan dibacakan oleh Hisham. Waktu dan tempat saya persilahkan. berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia. Bagaimana berbuat baik seorang anak kepada ibu dan ayahnya yang tiada. Dalam hal ini menurut tuntunan ajaran Islam sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Said, yang artinya kami pernah berada pada suatu majelis bersama Nabi. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah ada sisa kebajikan setelah keduanya meninggal dunia yang aku untuk berbuat sesuatu kebaikan kepada kedua orang tuaku? Rasulullah SAW bersabda, ya, ada 4 hal: mendoakan, meminta ampun untuk keduanya, menempati atau melaksanakan janji keduanya, memuliakan teman-teman kedua orang tua, dan bersilaturahmi yang engkau tiada mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua orang tua. Selanjutnya membangun keluarga sakinah akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Membangun keluarga sakinah. Apa itu keluarga sakinah? Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia sejahtera, penuh dengan cinta kasih, sekalipun perkawinan sudah berjalan puluhan tahun, namun aroma cinta kasihnya masih tetap terasa dalam hubungan suami istri. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untuk kalian istri dari spesies kalian agar kalian merasakan sakinah dengannya. Dia juga menjadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Ar-Rum ayat 21. Dalam ayat ini ada kalimat litas kunu, supaya kalian memperoleh atau merasakan sakinah. Jadi sakinah itu ada pada diri dan pribadi perempuan. Laki-laki harus mencarinya di dalam diri dan pribadi perempuan. Tapi perlu diingat, laki-laki harus menjaga sumber sakinah, tidak mengotori dan menodainya, agar sumber sakinah itu tetap terjaga, jernih, dan suci, dan mengalir tidak hanya pada kaum bapak tetapi juga anak-anak sebagai anggota rumah tangga dan generasi penerus. Dalam bahasa Arab, sakinah sendiri artinya tenang, aman, damai, serta penuh kasih sayang. Pastinya konteks keluarga sakinah ini adalah idaman bagi setiap muslim. Mawaddah sendiri berarti cinta, kasih sayang yang tulus terhadap pasangan dan keluarganya. Dengan sifat ini diharapkan keluarga muslim dapat bertahan sekalipun harus mendapat cobaan dalam dinamika rumah tangganya. Wa-Rahman terdiri dari dua kata, yaitu wa yang berarti dan rahmah yang berarti rahmat. Dari karunia, berkah, dan anugerah. Tentunya hal ini diharapkan agar keluarga senantiasa berada di jalan yang benar dan mendapatkan segala rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya larangan kekerasan dalam rumah tangga akan dibacakan oleh Mas Dimas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Larangan kekerasan dalam rumah tangga. Agama adalah ketentuan Tuhan yang membimbing dan mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya adanya kesetaraan atau kebersamaan atau kemitraan dan tidak ada sempurna laki-laki kalau belum mempunyai pasang hidup atau suami istri. Begitu juga sebaliknya. Al-Quran sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan dan sebaliknya perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki. Pada dasarnya, inti ajaran setiap agama, khususnya dalam hal ini Islam, sangat menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan dan bahkan menghormati terhadap perempuan. Bahkan prinsip yang utama adalah menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, sehingga tercipta rasa saling ngasih, saling cinta, saling melindungi, dan saling menyayangi. Al-Quran menggarisbawahi bahwa suami maupun istri adalah pakaian untuk pasangannya. Hal ini disebutkan Allah dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 187. Mereka atau istri-istri kamu adalah pakaian bagi kamu, wahai para suami, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Dalam kehidupan berumah tangga, prinsip menghindari adanya kekerasan baik fisik maupun psikis sangat diutamakan. Jangan sampai ada pihak dalam rumah tangga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun dengan dalih atau alasan apapun, baik terhadap suami istri ataupun anak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas. Ya, inilah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.